pacaran bertahun-tahun kan juga tidak dijamin. Banyak juga orang-orang yang cerita sama saya, atau bahkan Anda mengalaminya, atau di sekitar kita yang saya menikah sudah 5 tahun. Tapi beberapa orang pernah cerita seperti ini, saya menikah sudah 5 tahun, sampai hari ini saya belum pernah sekalipun dikasih nafkah sama suami saya. Untuk bertahan hidup saya ditransfer sama orang tua suami saya setiap bulan. Kerjaan suami saya main game dari pagi sampai malam. Ya, jadi kemudian saya tanya sebelum nikah, Anda tahu nggak suami Anda senang main game? Tahu, tapi saya tidak paham dampaknya sejauh ini, katanya. Waktu sebelum nikah saya itu nggak tega dengan mertua saya. Waktu melamar saya ke keluarga saya, dia menangis-nangis sampai sujud, hampir sujud di kaki saya. Ayolah nak, mau nikah sama anak ibu ya nak ya. Ibu tahu kamu anak soleha, rajin ibadah. Ibu sudah kenal kamu. Ibu punya anak yang tidak dewasa, tidak mandiri. Barangkali setelah menikah dengan kamu, anak ibu berubah dewasa, berubah perilakunya. Tuh lihat, siapa yang rusak, siapa yang suruh benerin. Dan bertahun-tahun, bayangin anak orang jadi korban atas perlakuan orang tuanya. Ya, kira-kira itu. Nah, ini antisipasi, mempersiapkan mental. Nah, kalau sudah tahu, setidaknya kita punya gambaran, tidak kecewa berlebihan. Ini video ini akan panjang karena pertanyaan ini sebetulnya ada 5 topik, tapi setiap topik ini variabelnya menjadi banyak. Jadi silahkan disimak video ini, siapkan kopi, siapkan teh hangat, dan siapkan mix vegetable di rumah Anda, alias bala-bala ya, atau bakwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pentingnya mengetahui nasab untuk sebelum kita menikah, atau bahkan jika kita sebagai orang tua sebelum menikahkan anak. Nasab itu substansinya adalah bagaimana cara seseorang diperlakukan, dibesarkan, yang akan mempengaruhi bagaimana perlakuan dia setelah berumah tangga, bagaimana memperlakukan pasangan, dan bagaimana memperlakukan anak-anaknya. Itu sebenarnya substansi nasab. Jadi bukan masalah dia keturunan sultan atau tidak sultan, darah biru atau darah kuning, bukan itu yang dimaksud nasab dalam perspektif ini ya. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana dia dibesarkan akan mempengaruhi seseorang bagaimana memperlakukan keluarganya kelak. Mengapa penting mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, saya ulangi, setidaknya ada 3 alasan ya teman-teman. Yang pertama, agar kita paham sejauh mana pemahaman dia berkeluarga gitu. Jadi relasi dia dengan pasangan, relasi dia dengan nanti orang tuanya, relasi dia dengan misalnya keluarga besar. Jadi kita ini tidak menduga-duga begitu. Di scanning saja belum tentu dijamin bahwa perilakunya akan seperti itu, apalagi kalau hanya menerka-nerka dan menduga-duga. Misalnya seperti ini. Ada sebagian orang, bahkan ini pengalaman dari sahabat saya, dia seorang laki-laki, dia tidak menduga setelah menikah ternyata si perempuan ini tidak mau pisah sama orang tuanya, tidak mau diajak sama suaminya untuk hidup bersama terpisah dari orang tuanya. Dia terlalu nyaman dengan orang tuanya sehingga ketika dibawa oleh suaminya ke tempat yang beda kota tidak mau. Bertahun-tahun seperti itu, dan akhirnya ya ujungnya setelah 10 tahun pernikahan ya berpisah juga. Nah, seharusnya yang seperti ini tuh dibicarakan sejak awal. Bagaimana relasi dia dengan keluarga besar begitu ya, sehingga kemudian kita bisa mengantisipasi, mempersiapkan mental. Itu yang pertama. Jadi supaya kita tidak menduga-duga dan menebak-nebak, sebab ya sedikit atau banyak, bahkan sebagian besar tingkah laku seseorang juga dipengaruhi bagaimana perlakuan yang dia terima sejak kecil gitu ya. Karena ini bagian kita untuk melakukan sunnah dari sebelum menikah dalam konsep ta'aruf, namanya nazar ya. Nazar itu artinya melihat. Kalau melihat fisik secara etimologi melihat ya, tapi kalau melihat fisik sih gampang ya, seperti itu ya. Tetapi yang dimaksud melihat, yang dimaksud adalah mempelajari secara detail pasangan kita agar kita mempersiapkan mental dengan kemungkinan yang terjadi, melihat bagaimana perilakunya kelak
begitu. Pacaran bertahun-tahun kan juga tidak dijamin. Banyak juga orang-orang yang cerita sama saya, atau bahkan Anda mengalaminya, atau di sekitar kita. Tapi beberapa orang pernah cerita seperti ini. Saya menikah sudah 5 tahun, sampai hari ini saya belum pernah sekalipun dikasih nafkah sama suami saya. Untuk bertahan hidup saya ditransfer sama orang tua suami saya setiap bulan. Kerjaan suami saya main game dari pagi sampai malam. Ya, jadi kemudian saya tanya sebelum nikah, Anda tahu nggak suami Anda senang main game? Tahu, tapi saya tidak paham dampaknya sejauh ini, katanya. Waktu sebelum nikah, saya itu nggak tega dengan mertua saya. Waktu melamar saya ke keluarga saya, dia menangis-nangis sampai sujud, hampir sujud di kaki saya. Ayolah nak, mau nikah sama anak ibu ya nak ya. Ibu tahu kamu anak soleha, rajin ibadah. Ibu sudah kenal kamu. Ibu punya anak yang tidak dewasa, tidak mandi. Barangkali setelah menikah dengan kamu, anak ibu berubah dewasa, berubah perilakunya. Tuh lihat, siapa yang rusak, siapa yang suruh benerin. Dan bertahun-tahun, bayangin anak orang jadi korban atas perlakuan orang tuanya. Ya, kira-kira itu. Nah, ini antisipasi, mempersiapkan mental. Nah, kalau sudah tahu, setidaknya kita punya gambaran, tidak kecewa berlebihan jika dilanjutkan, ada risikonya. Misalnya dengan perilaku-perilaku pasangannya seperti ini, atau jika tidak dilanjutkan juga ada resikonya. Ya, belum tentu ada orang lagi yang mungkin akan menawarkan untuk hidup bersama, begitu. Ya, atau bahasa Inggrisnya jadi ya leftover gitu ya. Jadi single lilah gitu sampai umur tertentu. Oke, yang ketiga, alasan ketiga adalah setelah diajukan pertanyaan-pertanyaan ini, setidaknya kita memiliki data maksudnya, Inggris maaf, memiliki data landasan kita meneruskan atau tidak gitu. Jadi kita paham apa yang harus diantisipasi dari perilaku dia, ya. Begitu, itu 3 alasan kenapa penting kita melakukan yang namanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Disclaimer dulu ya, harus dipahami dulu sebelum saya mengusulkan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang penting diajukan kepada calon pasangan sebelum Anda menikah, atau calon menantu Anda sebelum menikahkan anak. Disclaimer yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan ini diajukan bukan untuk judging atau menghakimi calon pasangan kita, bukan juga untuk kemudian mengatur-ngatur mereka gitu ya, tapi sebenarnya untuk diri kita, memberikan kesiapan mental. Jadi ini ajuan-ajuan pertanyaan untuk men-scanning, mengetahui data awal, bukan untuk menyalahkan, begitu ya, bahkan bukan untuk mengarahkan gitu. Kalau setelah punya data lalu sepakat untuk mengarahkan, memperbaiki bersama, ya silakan saja. Tapi pertanyaan ini untuk men-scanning saja, bukan untuk menyalahkan gitu. Jadi nggak usah harusnya gini, harusnya gitu, enggak gitu ya. Kamu salah, enggak gitu. Tanya aja, pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan. Ya seperti wawancara ketika kita mau bekerja sama melakukan investasi usaha, seperti kita kemudian wawancara menjadi calon karyawan, semacam itulah ya. Gitu. Ya, yang kedua, disclaimer yang kedua, pertanyaan-pertanyaan ini beberapa diantaranya untuk mendapatkan informasi dari masa lalu tentang calon pasangan sebagai bahan bagaimana kita akan berinteraksi, bekerja sama untuk masa depan, gitu ya. Bagaimana software dia, stimulasi yang ia dapatkan selama bertahun-tahun sejak kecil, gitu kan. Nah, gitu ya. Tetapi people change, manusia berubah, ya. Jadi artinya pertanyaan pertama ini tidak dijamin kemudian hanya sebagai data awal, tetapi tidak dijamin kemudian calon pasangan Anda yang terlihat rajin ibadah seterusnya bakal rajin ibadah, gitu ya. Calon pasangan Anda yang dulunya jahat pasti terus jadi penjahat dan tidak punya kesempatan untuk menjadi baik, begitu. Yang ketiga, masa lalu buruk boleh saja menjadi lebih baik, ya. Atau masa lalu kemudian baik bisa jadi menjadi buruk. Kata kuncinya adalah ya mau tidak belajar.
Sebab orang baik berhenti belajar ya berhenti kebaikannya. Meskipun pasangan Anda dulu rajin ibadah, sukses, tapi kemudian jarang belajar. Belajar itu tidak berarti kuliah, belajar itu tidak berarti harus melanjutkan kuliah S5 gitu. Ya, dalam tanda kutip ya. Ada S5 ada nggak? Oh, nggak ada ya. Ada nggak S5? Ya. Nggak ada ya. Ya misalnya bukan belajar dalam artian tataran formal seperti itu ya, belajar dalam artian dia rajin, mau nggak rajin ikut kajian, mau nggak rajin ikut kelas-kelas seminar, pelatihan, training, workshop, mau nggak dia rajin baca buku, bisa berubah menjadi lebih baik kalaupun masa lalunya buruk. Tapi kalau dia tidak menunjukkan kemauan atau gelagat untuk rajin belajar, ya jangan berharap masa lalu yang buruk itu berubah menjadi lebih baik gitu. Atau jangan berharap seseorang yang baik bakal konsisten gitu ya. Terlalu banyak korporasi di dunia ini menjadi musnah gara-gara dia berhenti belajar, dalam kurung berhenti berinovasi. Bahkan dari segi bisnis saja begitu. Karena itu di depan patung Alphabet, di depan Alphabet, kantor Alphabet itu induk perusahaan Google, disimpan tuh patung statu, maaf kalau nggak salah namanya, patung dinosaurus ya, yang menjadi monumen di depan kantor Alphabet ini, induk perusahaan Google, ingin menyadarkan, ingin setiap hari menjadi simbol bahwa dulu ada hewan yang sangat besar tapi bisa punah gara-gara tidak beradaptasi. Di sila terakhir ya, beberapa pertanyaan berkait dengan pemahaman dengan bagaimana ia akan memperlakukan keluarganya di masa depan, itu harus dipahami. Tidak dijamin konsep yang ia paparkan kemudian pasti dia laksanakan gitu. Ya kan, ada juga yang misalnya mau terlibat nggak ngurus anak menurut dia gitu, atau sejauh mana pemahaman dia soal anak. Kalau misalnya Anda perempuan, ya, peran sebagai laki-laki dalam keterlibatan ngurus anak sejauh mana? Misalnya pertanyaan kita gitu. Mungkin dia akan menjawab, ya laki-laki juga punya tanggung jawab. Tapi nanti kenyataannya apakah dijamin dia akan terlibat dan bertanggung jawab? Belum tentu. Tetapi dari pemahaman, pernyataan dia, kemudian kita memiliki peluang lebih baik. Jika misalnya dia mengatakan hal yang seperti itu, bahwa misalnya tugas mendidik anak bukan hanya tugas perempuan misalnya gitu. Tapi kalau sudah dari awal mengatakan ya itu kan urusan perempuan, urusan kamu ya, lah aku kan tugasnya mencari nafkah ya. Ya, persepsi budaya kita seperti itu ya. Di negeri-negeri yang mungkin pendudukannya belum bagus, mohon maaf ya, pendidikan tinggi tidak berbanding lurus dengan intelektualitas yang tinggi ya. Your degree is not your own paper but on your behavior kan, ya kan. Jadi ya dari sikap, dari perilakunya kita akan tahu begitu. Jadi kalau dia sudah mengatakan ya itu urusan kamu mendidik anak, ya berarti ya sudah dari awal kita nggak punya. Bisa jadi kita harus lebih punya mental yang lebih kuat ketika nanti punya anak. Ya Anda yang perempuan yang akan ngurus sendirian gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini ada 5 teman-teman sebetulnya secara garis besar, tapi dari setiap pertanyaan itu punya cabang-cabangnya lagi ya. Jadi pertanyaan ini yang pertama, relasi, pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana dia dibesarkan ya, atau relasi dengan masa lalu calon pasangan kita gitu ya. Yang kedua, relasi dia dengan istrinya. Yang ketiga, atau dengan suaminya ya. Pertanyaan yang terkait dengan relasi dia dengan pasangannya. Ya, yang ketiga, pertanyaan yang terkait relasi dia nanti dengan anak, jika misalnya nanti menginginkan punya anak. Ya boleh juga mungkin ada pasangan yang sejak menikah dari awal sudah sepakat tidak mau punya anak atau child free ya. That's their choice gitu. Ya silahkan saja begitu ya. Semua orang punya keyakinannya sendiri. Keyakinan kan tidak bisa diperdebatkan begitu ya. Oke. Yang keempat, pertanyaan yang berkaitan relasi dia dengan orang tua ya. Orang tua kita dan orang tua dia gitu, atau calon mertua kita gitu. Dan yang terakhir, pertanyaan yang
berkaitan atau relasi dia dengan keluarga besar. Misalnya jika seorang perempuan punya adik, punya kakak, dia harus dalam budaya dia, kalau dia misalnya punya tanggungan, apalagi kalau misalnya laki-laki, dia punya adik, dia harus membiayai adik-adiknya, ya. Nah, jadi ini bisa diantisipasi supaya kita nanti boleh jadi anak kita adalah pasangan yang jadi sasaran generasi sandwich, yang harus membiayai keluarga barunya, tapi juga harus membiayai keluarga besarnya. So, kita harus bicarakan ini sejak awal. Oke? Baik, kita bahas kali ini di video ini tentang, nanti ada video lanjutannya ya. Video pertama yaitu soal pertanyaan, ya, coba ceritakan bagaimana cara kamu dibesarkan. Coba ceritakan bagaimana cara dirimu dibesarkan, gitu ya. Sebaiknya kalimatnya pakai atribut netral. Kamu boleh, Anda boleh, misalnya sebut namanya boleh, abang boleh, kakak boleh, gitu kan, adik boleh, tapi kalau bisa jangan pakai atribut yang romantis seperti babe, ayang, sayang gitu. Khawatirnya itu akan mengurangi pertanyaan kenetralan kita karena sudah ada ikatan hati duluan, begitu ya. Jadi usulan saya seperti itu, pada saat bertanya ini, diskusi ini ya ajukan dengan atribusi-atribusi yang formal dan serius, begitu ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, coba ceritakan bagaimana Anda dibesarkan, gitu. Suruh cerita aja. Nah, pertanyaan pertama ini turunannya jadi banyak, ya tentang relasi calon pasangan kita dengan masa lalunya. Misalnya, ya, suruh cerita, menurutmu orang tuamu membesarkan kamu dengan cara seperti apa? Otoriter, demokratis, serba boleh atau laissez-faire, gitu kan? Dalam tanda kutip masa bodoh, gitu kan? Kan ada di generasi masa lalu sebagian orang tua kan, anak itu kayak kalau dalam bahasa Sunda ya, dikencarkan gitu wae siga sato, dilepaskan gitu aja kayak hewan, yang penting maghrib pulang kan, gitu. Boleh jadi masih ada yang kayak gitu ya, gitu. Yang penting raportnya baik, tapi anaknya serba dibebaskan gitu. Ya terserah saja, yang penting pulang. Bahkan ada yang pulang malam juga ya biarin aja gitu, asal tidak berbuat kriminal gitu. Ya, mempercayakan sepenuhnya pada anak tapi tanpa pengawasan. Ya, sama sekali gitu ya. Beda dengan demokratis kan. Demokratis itu kan memberikan kebebasan tapi ada batasan. Atau otoriter, ya suruh aja cerita kira-kira menurut pendapat dia orang tuanya membesarkan dia dengan cara apa gitu. Itu pertanyaan turunan sub pertanyaan dari pertanyaan bagaimana cara Anda dibesarkan. Pertanyaan kedua, coba ceritakan apakah Anda pernah mendapatkan kekerasan, pernah atau sering, atau tidak pernah, ya. Kekerasan apa kalau pernah yang pernah ia dapatkan, gitu ya. Kekerasan fisik sejauh mana, kekerasan verbal sejauh mana. Misalnya pada saat orang tuanya marah, dia dimaki-maki kah dengan kalimat-kalimat tertentu? Ya, adakah kalimat-kalimat yang masih membuat dia trauma? Gitu. Suruh cerita bagaimana, pernahkah ia mendapatkan kekerasan? Jika sesekali, mungkin dalam hati saja, jangan usah diceritakan. Jika sesekali dipukul, jepret karena ngaji gitu ya, mungkin ini masih acceptable ya, meskipun tetap tidak bagus, tetapi rasanya kalau terlalu sering, terlalu intens dan sampai membuat dia trauma, itu yang membuat kita harus hati-hati gitu, harus menyiapkan diri kita gitu. Termasuk pertanyaan ini adalah, seringkah dia dibentak? Nah, orang-orang yang sering dibentak, dimaki itu dengar suara keras sampai dewasa itu, dengar orang teriak berantem itu langsung nggak nyaman gitu ya. Itu akan tertanam dalam jiwanya
Yaitu kalau sering dibentak dari dia belajar agama jadi lembut, mungkin dia tidak melakukan kekerasan, tetapi dia menjadi calon pasangan yang menjadi gampang cemas biasanya begitu ya. Dan ini sebetulnya bagus kalau kita terapi gitu ya, insya Allah bisa sembuh sebetulnya. Cuman saya tadi mau terbuka nggak, mau belajar nggak. Oke, itu yang kedua. Pernahkah dia mendapatkan kekerasan seperti apa yang pernah ia dapatkan? Ini yang di depan saya yang bikin lagi video ini jomblo nih. Dia larut nih sama pertanyaan-pertanyaan saya ini. Dia lagi mikir juga nih nanti gimana nih kan nih. Pakai gaya ngajuin pertanyaan kayak yang datang aja belum Pak katanya gitu. Tapi tidak boleh hanya gara-gara asal laku, itu nggak boleh ya. Seperti itu. Karena menikah itu ibadah, jadi menikah itu harusnya menjadi tambah pahala, bukan tambah dosa. Seharusnya begitulah kira-kira ya. Jadi bukan karena terpaksa gitu, daripada nggak laku gitu, nggak boleh. Naudzubillah ya. Gitu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, seberapa dekat hubungan calon pasangan dengan ayahnya? Gitu. Apa yang paling berkesan dari ayahnya? Dan apa yang membuat tidak nyaman kalau berinteraksi dengan ayahnya? Begitu. Dari sejak kecil sampai hari ini udah umur segini gitu kira-kira ya. Jadi tanya sama dia gitu. Dari sejak kecil sampai segede hantu begini gitu kira-kira apa yang membuat dia tuh nyaman sama ayah? Seberapa dekat dengan ayah? Sangat dekat misalnya. Kalau dia sangat dekat dengan ayahnya, maka dia punya peluang untuk dekat dalam artian positif, punya peluang untuk menjadi ayah dan suami yang hangat juga kepada keluarganya kelak. Ya, Anda harus bersyukur. Tapi kalau dia bilang biasa aja, ya bisa di-upgrade. Asal tadi kuncinya di awal disclaimer, mau belajar nggak? Nah, yang harus waspada kalau dia mengatakan saya sangat tidak dekat, dan bahkan saya itu masih trauma dengan perlakuan ayah saya kepada saya. Nah, oke, itu juga masih mending dibandingkan kalau calon pasangan itu mengatakan, oh saya pernah sampai pada satu titik ingin bunuh ayah saya gitu. Nah itu jadi mungkin saking beratnya masa lalunya begitu ya, dia juga punya kesempatan, punya hak atau kesempatan untuk berubah. Tentu saja bisa, kuncinya lagi-lagi mau belajar enggak gitu, rajin enggak ikut kajian-kajian gitu kan ya, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, seberapa dekat dia dengan ibunya gitu ya. Sering cerita enggak gitu ya, sering sharing enggak gitu. Apa yang paling dia berkesan dari ibunya? Misalnya jika Anda perempuan dan calon pasangan Anda laki-laki, tentunya misalnya jika calon pasangan Anda mengatakan ibu saya itu masakannya enak, masakan enak di dunia adalah ibu saya, maka Anda harus siap-siap sebagai perempuan. Suami Anda boleh jadi calon pasangan Anda nanti akan punya high ekspektasi, berharap Anda juga punya keterampilan misalnya menyiapkan makanan gitu, seperti ibunya gitu. Jujur ini yang saya kurang prediksi pertanyaan ini ketika saya dulu menikah gitu ya. Saya berharap istri saya seperti ibu saya gitu. Ini yang loss ya dari saya terhadap istri saya. Seterampil ibu saya masak. Padahal ibu saya ibu rumah tangga, pendidikan tidak tinggi, sekolah rakyat gitu kan. Sementara istri saya ya berbeda zamannya dengan ibu saya. Istri saya punya high education, punya pendidikan yang lebih tinggi gitu dibandingkan orang tuanya dan orang tua saya. Maka cenderungnya gitu perempuan yang pendidikannya tinggi umumnya, tidak selalu, kecuali mungkin memiliki kemauan atau hobi bahkan senang untuk masak, ya cenderungnya ya kapan dia belajarnya gitu ya, apalagi jauh dari orang tuanya, kapan belajar masaknya gitu ya. Coba SD berapa sering belajar masak sama mama?
Jarang. Oh iya, jadi karena sibuk di luar rumah, nggak seperti perempuan-perempuan zaman dulu, ya kapan dia belajar masaknya? Ya belajar masaknya setelah menikah dengan saya itu gitu, saya jadi korban uji cobanya gitu. Tapi itu dulu di awal-awal ya. Dalam perspektif budaya kita kan perempuan yang seolah-olah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan makanan, padahal ya sebetulnya tidak seharus seperti itu gitu ya. Tapi karena saya peninggalan produk masa lalu, ya untuk melepaskan itu juga tidak mudah begitu ya. Tapi alhamdulillah lah sekarang setelah 20 tahun lebih menikah, ya setidaknya nasi goreng terenak di dunia adalah buatan istri saya. Kira-kira gitu loh. Ya. Rawonnya enak gitu kan, dan seterusnya ya. Padahal juga saya juga tidak terlalu nyaman sih, tidak terlalu suka sih istri saya tuh sibuk di dapur karena masih ada anak kecil apalagi gitu ya. For your information ya, saya kan lebih banyak kerja di rumah dengan istri saya selama 20 tahun menikah ya. Saya hanya 1 tahun kerja di orang lah kira-kira begitu. Jadi insya Allah sedikit memahami bagaimana repotnya kita berdua ngurus anak, 6 orang anak begitu. Jadi tidak mungkin saya hanya membiarkan istri saya sibuk sendirian gitu. Nah oke, itu yang pertanyaan keempat, seberapa dekat dia hubungan dengan ibunya gitu ya. Apa yang paling berkesan dan apa yang paling tidak suka gitu dari ibunya gitu. Suruh cerita. Ini yang keempat. Pertanyaan kelima, selain ayah ibu, misalnya kalau dia dibesarkan ayah ibu, yang terlibat membesarkan dia siapa lagi selain ayah ibu? Nah ini penting banget nih diceritakan. Seperti adonan teman-teman, makin banyak tangan makin asem gitu. Punya peluang makin tidak konsisten lah kira-kira. Sulit mendapatkan rasa yang menetap. Nah jadi anak-anak yang dibesarkan dengan banyak tangan itu dia cenderung punya inkonsistensi, tidak selalu, umumnya cenderung tidak memiliki nilai yang menetap ya, prinsip yang menetap gitu ya. Seperti ini misalnya, waktu kecil karena mungkin keluarganya anaknya banyak gitu ya. Ini juga pernah terjadi pada keluarga besar saya salah satunya. Jadi waktu kecil tinggal sama nenek kakek jauh dari orang tuanya gitu kan ya, di kampung. Lalu usia SD pindah ke rumah orang tua. Waktu SMP orang tua wafat, numpang hidup di rumah taman atau diasuh oleh paman. Jika pamannya seperti Rasulullah, is okay gitu. Bagaimana kalau pamannya misalnya paman yang ya agak kasar, keras gitu, seperti itu. Suruh cerita bagaimana, siapa saja yang terlibat dalam pengasuhan anak dia gitu. Ya, atau jika pasangan Anda yatim sejak kecil, ya mungkin dia kebingungan dengan sosok figur ayah gitu. Atau kalau pasangan Anda piatu sejak kecil, dibesarkan oleh ibu tiri, ya suruh cerita. Ya, supaya kita memahami masa lalunya. Tapi ketika mendengarkan cerita, jangan terjebak kita kemudian jadi terlalu berempati, lalu akhirnya kasihan, ya, lalu kemudian akhirnya kita jadi tidak objektif, yang akhirnya kemudian memutuskan kasihan dia, ya sudah, kasihan kalau saya tolak nanti. Ya, jangan sampai kita menderita gara-gara sibuk memikirkan orang lain tapi lupa ya memikirkan diri sendiri. Gitu. Jadi itu pertanyaan kelima. Dari kecil disuruhlah cerita, dibesarkan siapa aja yang membesarkan Anda gitu. Pertanyaan keenam, status di rumah itu ya harus ditanyakan. Kalau nggak mau jawab ya Anda tinggal meneruskan keputusan di tangan Anda. Tinggal memutuskan mau diteruskan atau tidak. Misalnya diajukan ke dia kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini, kalau tidak nyaman ya silahkan, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Status dia di keluarga itu sebagai anak kandung kah gitu, atau anak angkat gitu ya, anak tiri atau anak apa gitu, disuruh cerita gitu ya. Karena
ini seperti pertanyaan sebelumnya, peluang dia untuk memiliki prinsip yang kuat itu agak berkurang jika kemudian dia dibesarkan dengan banyak value yang tidak menetap sejak kecil lah, begitu. Pertanyaan ketujuh, lagi-lagi kita bisa ngomong, boleh tidak jawab ya, tapi kalau Anda jawab jujur ya silahkan, itu akan menjadi referensi kami gitu. Tanyakan perbuatan-perbuatan yang di masa lalu gitu, dan mungkin dia sudah berubah atau bahkan masih belum berubah. Merokokkah dia? Ini berlaku pertanyaan ini buat Anda laki-laki atau perempuan gitu. Pernah mabuk? Pernah terlibat kenakalan apa? Bahkan pertanyaan yang paling sensitif adalah pernah nggak dia berzina? Gitu. Berapa banyak ya yang agak halus, pernah berapa kali dia pacaran, berapa banyak cewek yang pernah dia guide, dan berapa cowok yang pernah dia guide, dan pernah nggak dia berzina. Lagi-lagi semua orang berhak berubah. Kalau dia bertobat bisa saja dia berubah ya. Kalau Anda mau menerima apa adanya ya silahkan dilanjutkan gitu. Pertanyaan ke-8, apakah dia pernah terlibat hutang piutang? Gitu. Dia meminjamkan uang sama orang lain, atau apakah dia yang berhutang sama orang lain? Jika pernah, sudah lunas ya, atau masih sampai hari ini? Karena begini teman-teman, ini lagi-lagi sebagian pertanyaan ini yang akan diajukan bahkan seperti sensitif gitu ya. Tapi saya pernah mendapatkan informasi yang menurut saya positif dari orang yang kerja di bank gitu ya. Sebaiknya Abah zaman now periksa itu dia punya BI checking nggak gitu. Begini, ada seorang perempuan ya menikah, dia tidak paham bahwa suaminya itu gaya hidupnya tidak baik, dia berhutang ke sana kemari demi gaya hidupnya. Intinya sih hutang itu sebetulnya untuk men-scanning gaya hidup teman-teman. Ya, jika untuk kebutuhan, insya Allah semua manusia cukup. Tapi yang tidak pernah cukup itu kan gaya hidup ya. Gitu. Nah ini bisa kita deteksi dari rasio hutang dia gitu. Ya nggak misalnya selesai gitu, gali lubang tutup lubang gitu. Kemudian melunasi utang satu demi kemudian meminjam uang demi untuk melunasi hutang yang lain gitu. Nah, gaya hidup dia itu bisa menyengsarakan dia gitu. Sebelum menikah dengan Anda, si perempuan ini atau si laki-laki ini gemar gaya hidupnya gimana? Dia punya hutang banyak enggak gitu. Ya. Jadi ada seseorang bercerita bahwa dia tidak tahu kalau pasangannya itu gaya hidupnya hedon, hutang di mana-mana, dan setelah menikah dipikirnya berubah karena dia sudah diblok, dapat notifikasi dari atau BI checking itu, kemudian dia berhutang ke bank mengatasnamakan istrinya, gitu ya. Dan takdir Allah, dia wafat, dan setelah wafat suaminya meninggalkan banyak sekali hutang, dan si perempuan ini, si istri ini yang harus menanggungnya. Suatu hari si istri ini mau menjual rumahnya. Jadi saya dengar ini kayak cerita sinetron, tapi ini kisah nyata, untuk melunasi hutang. Itu. Tapi ternyata sertifikat rumah itu atas nama suaminya, gitu, bukan atas nama dia. Dan ketika mau dijual, dilarang keras sama mertuanya, karena mertuanya berkata bahwa rumah ini sudah ada sebelum dia nikah sama kamu. Jadi mertuanya mengambil lagi rumah dia, sementara hutang-hutang anaknya tidak mau dia bayar tanggung jawab. Si istri inilah yang harus menanggung sampai tua hutang-hutang dari si laki-laki ini. Ya, memang terkesan ribet gitu Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman.
Tapi ya kalau saya ya lebih baik memilih ribet di awal daripada ribet di akhir lah, kira-kira gitu. Sekali lagi pilihan ada di tangan Anda gitu. Mau nggak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pertanyaan ke-9, bagaimana intensitas dia terhadap, ini pertanyaan zaman now banget ya, terhadap gadget. Apakah dia main gamenya berapa jam dalam sehari? For your information, zaman now Indonesia, di postingan saya di medsos sudah diceritakan, ternyata per tahun 2023 ini ya, di semester awal Indonesia adalah bahkan nomor 1 di dunia yang kecanduan gadget. Bahkan di koran investor kemarin, apa Kontan ya, saya langganan 2 koran itu, kata data dengan Kementerian Komunikasi Informasi membuat survei tentang internet gitu ya. Rata-rata orang Indonesia menggunakan internet sampai 10 jam, melebihi rata-rata dunia. Itu 9 sampai 10 jam. Dan ini paling kecanduan nomor 1 di dunia gitu. Nah, itu nanti setelah berumah tangga, Anda siap nggak tuh dari pagi sampai sore udah pisah dengan pasangan, lalu kemudian sampai rumah sibuk dengan setan gepeng itu atau handphone gitu. Ya. Oke, dia berlama-lama dengan gadget, tapi tanya juga kepada dia, ada nggak waktu di mana dia tuh pada saat melek ya, bukan saat tidur. Waktu khusus yang dia tuh bener-bener kayak detox atau menjauhkan diri dari gadget. Misalnya dia mengatakan, oh kalau saya dengan keluarga terbiasa di meja makan tuh nggak boleh ada gadget. Keren tuh. Atau dia mengatakan, oh orang tua saya itu dulu ikut kelas Abah Ihsan, cie. Lalu kemudian mempraktekkan kalau maghrib HP kumpulin semua. Nah itu mungkin juga punya peluang positif gitu ya kalau kemudian dilanjutkan. Ya, jadi pertanyaan ke-9 ini, tanyakan intensitas dia bermain gadget. Pertanyaan ke-10, sebelum mengajukan diri untuk menawarkan bekerja sama hidup alias menikah sama Anda, apakah dia pernah ta'aruf sebelumnya atau melamar sebelumnya? Ta'aruf itu beda dengan pacaran, maksudnya ta'aruf itu kan sampai jenjang untuk serius menikah gitu ya. Apakah dia pernah melakukan proses penawaran kepada pihak lain sebelumnya gitu? Ya, lalu gagal. Kenapa gagal? Suruh cerita. Kalau enggak, ya berarti you are the first ya untuk dilamar gitu. Dan pertanyaan ke-11 adalah, apakah ia termasuk orang yang rajin belajar, senang belajar? Buku apa yang terakhir dia baca? Berapa bulan yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Ya. Lalu seringkah dia ikut kajian-kajian agama misalnya? Seringkah dia ikut kelas-kelas seminar, pelatihan, dan seterusnya? Ya. Bagian ini juga yang agak lebih melebar adalah bagaimana intensitas ibadah dia begitu. Kalau Anda muslim misalnya sholat malamnya ke masjid atau tidak. Kalau Anda perempuan mengajukan itu kepada pertanyaan laki-laki. Kalau Anda laki-laki mengajukan itu kepada perempuan, kapan sholat malam terakhir gitu ya, atau kapan mulai sholat, pernahkah bolos saum Ramadan ya. Kalau Anda Kristen misalnya, seringkah dia ke gereja dan seterusnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya tidak dijamin rajin ibadah perilakunya jadi baik, tetapi ini menjadi modal baik. Umumnya orang-orang rajin ibadah sejahat-jahatnya Haji Muhyiddin kan Bapak Ibu, ya dia akan lebih jahat lagi kalau dia nggak rajin ibadah kan gitu. Tahu Haji Muhyiddin itu loh yang zaman dulu tukang bubur naik haji, tahu nggak sih? Oh iya, kirain Korea aja yang tahu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini ya bisa diajukan kepada calon pasangan Anda gitu, tentang berkait dengan bagaimana relasi dia dengan masa lalunya, termasuk dengan pengasuhannya gitu.
Dan pertanyaan terakhir, ini boleh dilakukan, boleh tidak, tapi menurut saya zaman now penting. Ya, saya pernah ketemu dengan dokter spesialis penyakit kelamin, gitu ya. Mungkin sebagian Anda tahu Dokter Inong, gitu. Beliau cerita, ya bahkan seperti di kemiliteran zaman dulu, nggak tahu kemiliteran zaman sekarang. Kalau Anda perempuan bersedia nggak? Sama si laki-laki juga, bersedia nggak untuk medical check up? Gitu. Jadi secara medis saja, gitu diceritakan, gitu ya. Kalau misalnya hanya sekedar ya ada borok nggak, ada luka nggak, ya boleh diceritakan, ya. Terutama laki-laki, gitu. Berkenan nggak cerita, nanya ke perempuan, ada luka nggak, ada bagian tubuh yang cacat nggak, ya supaya siap, gitu. Yang kan tidak boleh lihat langsung auratnya, gitu. Jadi lebih baik mau medical check up nggak? Dokter Inung bahkan mengatakan kepada saya, Abah zaman sekarang itu penting tuh seseorang diperiksa duburnya, gitu. Kenapa meriksa dubur? Apa hubungannya? Ya bisa jadi dia kaum ya nonton bool, kaum yang menyimpang, gitu, lagi bete LGBT, gitu. Ya, itu bisa diperiksa dari situ, gitu. Nanti biar secara medis diputuskan, yang memutuskan, gitu, yang mengidentifikasi, mendiagnosa apakah dia punya penyakit kelamin tertentu atau tidak, gitu. Jangan sampai kemudian niat kita mengambil keberkahan kebaikan dari pernikahan malah berujung bencana nantinya. Nauzubillah. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan relasi dia dengan masa lalunya dan pola asuhnya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang kedua yang berkaitan relasi dia dengan calon pasangan, calon istri atau suaminya, kita lanjutkan di video berikutnya. Diterusin nggak nih? Silahkan komentar. Kalau nggak mau ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.